Anda di Belajar dari Layar bersama saya, Erin Suryanto. Belajar dari Layar merupakan sebuah program untuk Anda-Anda yang memiliki ketertarikan di dunia pertelevisian, di dunia broadcasting, mungkin ingin jadi seorang broadcaster, menjadi produser, menjadi sutradara, atau yang lainnya seputar pertelevisian. Disinilah tempatnya. Karena di sini banyak sekali materi-materi yang akan kita share, kita bagi, kita sama-sama belajar ya. Dan untuk materi yang pertama ini adalah program basic, sebuah materi yang pertama kali harus Anda ketahui ketika Anda ingin menjadi seorang broadcaster. Oke, langsung saja. Baik, pada materi program basic ini kita akan sama-sama pelajari, sama-sama akan kita lihat bagaimana sebuah program televisi terbentuk dari awal hingga sampai di rumah dapat dinikmati oleh penonton lewat layar kaca. Dan bagaimana sebuah proses produksi berjalan hingga menjadi sebuah program yang siap tayang. Oke, mengawalinya adalah sebuah program di televisi itu terbentuk dari sebuah ide. Nah, dari ide yang muncul ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk tekstual, dalam bentuk konsep, yang di dalam konsep tekstual itu ada naskah, ada treatment, ada rundown, ada breakdown, ada shooting script. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya ya secara teknis. Dan kesemuanya ini, konsep-konsep tekstual ini dikumpulkan menjadi satu dan menjadi sebuah buku panduan yang disebut production book. Sehingga production book ini menjadi acuan bersama ketika kita ingin memproses produksi sebuah program yang direncanakan. Oke, setelah bentuk tekstual, konsep tekstual, kemudian konsep tekstual ini harus ditawarkan, dipitchingkan kalau istilahnya, dipitchingkan melalui konsep desain program, ditawarkan kepada, kalau stasiun ya berarti kepada kepala stasiunnya atau pemegang kewenangan produksi program. Itu ditawarkan dulu, setelah ACC baru itu bisa dieksekusi atau diproduksi. Pegangannya apa? Ya production book tadi, diproduksi dalam proses yang namanya syuting. Nah, setelah syuting selesai, barulah masuk ke tahapan finalization atau finalisasi atau penyempurnaan, yaitu dalam sebuah proses yang kita sebut dengan proses pasca produksi atau editing. Nah, hasil dari editing itulah baru diturunkan lagi menjadi sebuah program siap tayang dan siap untuk di on-air-kan. Nah, ada dua jenis on-air di dalam pertelevisian. Ketika kita melakukan proses eksekusi produksi dan itu langsung ditayangkan, berarti itulah yang disebut program live. Tapi ketika sebuah proses produksi mengalami atau menjalani proses berikutnya, yaitu post production atau pasca produksi atau editing, dan kemudian setelah hasil jadinya ditayangkan, itulah yang kita sebut dengan program recording. Ya, kurang lebih seperti itulah garis besarnya atau gambaran singkatnya bagaimana sebuah program televisi dari mulai direncanakan, dieksekusi hingga menjadi sebuah paket siap tayang dan siap dinikmati oleh penonton di rumah. Tapi kita akan bahas satu persatu. Baik, pada prinsipnya produksi program televisi itu pasti akan mengalami 3 tahapan kegiatan atau 3 step. Yang pertama adalah pre-production atau praproduksi. Praproduksi adalah penuangan dari sebuah ide ke dalam bentuk tekstual yang nanti akan berbentuk konsep. Jadi ide yang kita punya ide, nah itu harus kita tuangkan dulu ke dalam bentuk konsep tekstual. Di dalamnya ada naskah, ada rundown seperti tadi yang sudah kita lihat ya. Dan output daripada pre-production ini adalah production book. Oke. Tahapan kedua yaitu tahapan production atau produksi. Nah, tahapan produksi adalah penuangan dari bentuk konsep tekstual tadi ke dalam bentuk visual, audiovisual, yang disebut dengan proses eksekusi. Jadi, dari mulai ide kita tuangkan ke dalam tekstual, itu adalah pre-production. Kemudian dari mulai tekstual ke dalam bentuk visual, itu adalah produksi atau eksekusi. Nah, setelah proses produksi, kita akan menjalani sebuah proses yang namanya post-production atau pasca produksi, di mana di dalam pasca produksi adalah penyempurnaan
penyempurnaan dari apa yang sudah kita lakukan di produksi. Di situ akan disempurnakan gambarnya, suaranya, cahayanya, warnanya, segala macam, sehingga disebut pasca produksi atau post production ini sebagai tahapan finalisasi. Nah, setelah itu baru keluar program siap tayang. Jadi, kalau kita lihat kembali ke gambar tadi, yang masuk ke dalam pre-production itu adalah dari mulai ide sampai ke pembuatan konsep tekstual, gitu ya. Kemudian yang masuk ke tahapan produksi adalah di tahapan eksekusi itu. Nah, ya. Kemudian yang masuk pasca produksi itu ada di finalisasi, ya. Tapi itu ada pitching tuh. Ini pitching ini hal penting. Pitching ini hal penting. Tidak akan mungkin sebuah praproduksi, sebuah proses praproduksi akan dieksekusi tanpa melewati proses pitching. Kita akan lihat apa itu pitching. Pitching adalah sebuah kegiatan penawaran sebuah ide. Artinya menawarkan sebuah konsep. Kenapa ditawarkan? Karena sebuah stasiun televisi itu harus jelas konsep programnya seperti apa, target audiensnya siapa, bagaimana treatmentnya, dan looknya seperti apa. Itu harus mendapat ACC atau agreement dari pemilik kewenangan produksi atau program di sebuah stasiun televisi. Tidak ada pitching, tidak ada program. Sekarang kita akan bahas satu persatu praproduksi, pre-production. Praproduksi merupakan sebuah tahapan perencanaan dari sebuah kerja besar yang namanya produksi program acara televisi. Jadi di dalam praproduksi ini isinya semua perencanaan. Ada istilah yang mengatakan bahwa ketika kita berhasil merencanakan sesuatu, tandanya kita sedang merencanakan sebuah keberhasilan. Tapi kalau kita gagal merencanakan sesuatu, tandanya kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Tapi kita harus optimis, yakin bahwa kita akan berhasil membuat perencanaan. Oke, seperti di dalam praproduksi ini. Oke, apa saja yang direncanakan di dalam sebuah proses yang namanya pre-production atau praproduksi? Ada ide, kita harus rencanakan ide dulu. Karena seperti gambar tadi, dimulai dari sebuah ide. Kita rencanakan idenya dulu. Kemudian kita rencanakan naskahnya atau skripnya. Kemudian kita buat sebuah perencanaan atau planning. Banyak hal nanti yang harus direncanakan. Nanti kita akan bahas sendiri. Dan terakhir, kita memproduksi atau menyiapkan sebuah buku panduan produksi yang disebut production book. Buku inilah yang akan menjadi panduan oleh kru eksekusi nanti. Oke, kita lihat dari ide. Ide adalah buah dari pemikiran dan perasaan yang tersusun dalam sebuah rancangan dan gagasan. Itu pengertian ide. Nah, ada tips dari saya bagaimana menemukan ide atau bagaimana kita mencari ide. Yang pertama, mulailah dari yang paling sederhana. Nggak usah terlalu rumit-rumit. Udah ide-ide sederhana aja. Kita lihat apa jadi ide. Kita lihat apa jadi ide. Karena biasanya dari yang sederhana itu muncul hal-hal yang luar biasa. Gitu kan? Karena sesuatu yang besar pasti muncul dari sesuatu yang kecil. Ya kan? Tidak mungkin tiba-tiba orang lahir langsung gede kan? Pasti kecil dulu. Ya, oke. Tips yang pertama, mulailah dari yang paling sederhana. Kemudian, nih. Untuk menemukan ide, buka mata, buka telinga. Karena ide bertebaran di mana-mana. Karena ide bisa datang dari mana saja dan bisa terilhami dari siapa saja. Sekali lagi, buka mata, buka telinga. Karena di sekitar kita, surrounding kita, a lot of idea. Sangat banyak sekali ide. Ya. Mulai paling sederhana, buka mata, buka telinga. Oke, itu ide. Kemudian naskah. Nah, naskah atau skrip. Naskah itu adalah sebuah bentuk penuangan dari ide yang kita temukan tadi ke dalam bentuk tulisan atau bentuk tekstual. Melalui ketika kita bicara proses produksi televisi, pembentukan naskah itu setelah dari ide dituangkan ke dalam tulisan melalui sebuah pertemuan. Biasanya kita mengundang produser itu akan mengundang 2 orang, yaitu
seorang scriptwriter atau penulis naskah, dan seorang director atau si sutradara. Dan pertemuan tiga orang inilah yang dikenal dengan sebutan triangle meeting, yaitu pertemuan antara produser selaku mempunyai ide, mempertemukan scriptwriter selaku penulisnya, dan director selaku sutradaranya ketemu bareng, dan akhirnya muncul produk dari triangle meeting itu adalah script atau naskah. Ya. Tidak harus kita mengundang scriptwriter atau director. Kalau sebagai seorang produser kita juga bisa menulis dan kita juga seorang sutradara, tandanya segala sesuatu kita persiapkan naskah itu sendiri, gitu ya. Oke, itu naskah. Kemudian perencanaan tadi, planning. Di dalam praproduksi ada 3 perencanaan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah content planning. Content planning itu adalah merencanakan isi konten, isi dari program yang akan diproduksi. Baik harus direncanakan storyline-nya atau alurnya, memplotting alur sehingga menjadi sebuah cerita, baik merencanakan castingnya, siapa yang harus kita casting, rencanakan lokasinya di mana, jadi merencanakan isi program, apa ceritanya, itu direncanakan. Kemudian planning yang kedua atau perencanaan yang kedua, artistic planning. Nah, artistic planning ini adalah merencanakan penggunaan elemen-elemen artistik. Apa saja elemen artistik itu? Kita harus merencanakan kostumnya apa nanti. Kemudian make up-nya seperti apa. Kemudian setting dekorasinya harus seperti apa. Kemudian color-nya kita mau warna apa. Kemudian bagaimana kalau dari sisi dunia televisi ada bagaimana nanti sinematografinya, itu bagian dari artistik gitu ya. Komposisi gambarnya seperti apa, type of shot-nya seperti apa gitu ya. Kemudian perencanaan yang ketiga yaitu technical planning. Nah, ini penting juga karena kita tidak akan bisa melakukan eksekusi apa-apa tanpa supporting dari teknik, yaitu berupa peralatan. Oke, di technical planning ini kita merencanakan penggunaan elemen-elemen teknik. Apa saja elemen teknik? Jelas equipment-nya. Kita menggunakan kamera jenis apa? Kita menggunakan audio mikrofon jenis apa yang kita gunakan untuk program yang kita rencanakan. Kemudian bagaimana pergerakan kameranya, kamera movementnya, bagaimana pergerakan lensanya atau lens movementnya. Kemudian bagaimana konsep lightingnya, bagaimana konsep audionya, bagaimana floor plan-nya untuk ruang kerja teknik ya. Dan ini semua direncanakan detail satu persatu karena ini akan menjadi panduan teman-teman produksi untuk melaksanakan eksekusi program yang kita rencanakan. Baik, itu planning. Kemudian production book, buku produksi. Buku produksi itu adalah kumpulan dari keseluruhan perencanaan produksi yang tadi kita bikin. Baik content planning, baik artistic planning, baik technical planning itu disatukan dan disusun ke dalam satu buku, itulah production book. Dan itu akan menjadi panduan semua kru yang terlibat dalam produksi program yang kita rencanakan. Oke. Kemudian di dalam praproduksi ada juga kita melakukan apa yang namanya proses casting. Nah, casting ini adalah sebuah proses seleksi untuk menentukan pemain atau talent sesuai dengan yang dibutuhkan dalam program yang akan diproduksi. Ya, kalau kita sedang meng-casting program drama, ya kita akan lihat karakter yang dibutuhkan seperti apa. Kalau kita sedang meng-casting penyanyi dalam program musik kita, ya penyanyi yang seperti apa yang kita inginkan, genre lagu-lagunya seperti apa, kemudian jenis apa kita mencari penyanyi jazz atau kita mencari penyanyi country, atau kita mencari penyanyi campur sari ya. Jadi artinya casting akan kita lalui di dalam proses praproduksi. Banyak sekali jenis-jenis casting yang bisa kita lakukan, di antaranya ada casting by ability, casting by emotion, casting by culture. Tapi untuk itu kita akan bahas di materi lainnya ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Apalagi
kegiatan yang dilakukan di praproduksi, location hunting, hunting lokasi. Ini khusus untuk program-program yang akan diproduksi di studi outdoor, ya. Nah, pada saat kita melakukan pencarian lokasi, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan program yang akan kita produksi dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan aspek-aspek artistik. Aspek teknik misalnya kita mencari lokasi dan kita cocok sama lokasi ini, sesuai nih sama yang apa yang diharapkan. Tapi di sana tidak ada listrik misalnya. Berarti itu menjadi pertimbangan kita dari sisi teknis. Ketika kita syuting, kita harus membawa sumber listrik, yaitu membawa diesel misalnya. Kemudian, di dalam proses produksi program, jangan pernah sekali-sekali melupakan kegiatan ini, yaitu production meeting. Di mana di dalam production meeting, itu seorang sutradara, produser dan sutradara, itu akan menjelaskan, mempresentasikan konsep yang akan diproduksi, konsep program yang akan diproduksi. Sekaligus di production meeting itu kita menyatukan persepsi terhadap production book yang sudah disiapkan dan untuk menjadi panduan. Sehingga production meeting itu harus dihadiri oleh seluruh kru. Karena production meeting biasanya tidak hanya sekali dilakukan, bisa berkali-kali sampai nanti endingnya adalah final meeting, final production meeting. Setelah final, disitulah kita sepakat, itulah kita satu persepsi, karena ketika diproduksi nanti sudah tidak ada lagi bantah-membantah. Ibaratnya, kalau mau perang, kalau mau berantem, di sini, di production meeting. Kalau mau membantah, di sini. Kalau mau mengasih ide, kalau mau mengkritisi, di sinilah tempatnya, production meeting. Karena ketika kita masuk produksi, sudah tidak ada lagi itu. Satu produksi, berarti satu suara, satu persepsi, dan satu pemikiran. Ya, oke. Itu production meeting. Kemudian, ini ada tahapan di praproduksi juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu rehearsal atau latihan. Karena kerja produksi program itu tidak hanya kerja kru, tapi bagaimana juga kita bekerja dengan talent. Kita bekerja dengan pihak luar, kita bekerja dengan artis, kita bekerja dengan pemain sinetron, kita bekerja dengan penyanyi, kita bekerja dengan macam-macam. Sehingga lancarnya atau solidnya sebuah pekerjaan proses produksi televisi itu bagaimana kita bisa menghadirkan suasana kerja yang nyaman. Bagaimana caranya? Sering-sering lakukan latihan, baik antar talent, baik antar kru, maupun baik antar talent dan kru. Nah, di rehearsal inilah itu akan terbentuk. Jadi, jangan lupakan kegiatan rehearsal dalam proses produksi program televisi. Dan idealnya, rehearsal atau latihan itu dilakukan di set lokasi yang akan kita gunakan sebagai lokasi syuting. Itu idealnya ya. Nah, setelah proses rehearsal selesai dan sudah terjadi satu sinergitas kerja antara talent dan kru, chemistry sudah terbentuk, tandanya paket itu sudah siap untuk dieksekusi. Maka selesailah proses praproduksi. Ya, sekarang kita masuk ke proses produksi atau eksekusi. Oke. Proses produksi merupakan tahap eksekusi konsep dan berlangsungnya sebuah proses arahan atau direction. Disinilah tugas seorang director atau sutradara, atau kalau di televisi ada istilah pengarah acara. Di proses produksi inilah arahan-arahan dia menjadi patokan seluruh kru, di mana kaidah-kaidah sinematografi akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan oleh seorang produser. Hal-hal penting di dalam proses produksi adalah, diawali dengan production meeting. Seperti saya bilang tadi, jangan pernah meninggalkan production meeting. Kemudian, selalu melakukan, ini penting, komunikasi antar seluruh elemen produksi. Baik komunikasi ke kru, ke talent dan talent, kru dan talent, itu harus terjalin komunikasi yang baik tentunya ya. Kemudian manajemen produksi,
bagaimana kita menjadwalkan syuting, bagaimana kita menjadwalkan, menschedulekan pemain atau talent, bagaimana kita menjadwalkan scene-scene atau adegan-adegan atau sekuensikan atau segmen-segmen yang akan kita ambil secara efisien dan efektif, ya. Kemudian, jangan lupa kalau dari sisi artistiknya, prinsip-prinsip sinematografi, baik itu bahasa gambar, komposisi gambar, pergerakan kamera, pergerakan lensa, semiotika, simbolisme, itu benar-benar harus diterapkan dengan benar. Oke. Nah, sekarang ada jenis-jenis production. Yang pertama ada live. Ini sudah pada tahu sebetulnya kan, live yaitu sebuah penayangan program yang disiarkan secara langsung, ya. Kemudian recording, yaitu penayangan tunda. Artinya program itu melalui proses perekaman kemudian ditayangkan di waktu yang berbeda, ya. Kemudian ada production indoor. Nah, ini juga sudah paham sebetulnya. Yaitu produksi di studio di dalam, ya, di dalam studio. Kemudian outdoor, yaitu produksi di studio luar, ya. Karena studio itu bukan hanya di dalam. Walaupun kita di luar, tapi itu adalah areal kerja kita, itu tetap disebut studio. Karena studio dalam pengertian arti katanya adalah tempat bekerja, studio, ya. Kemudian ada produksi atau production multi camera system, yaitu sebuah produksi menggunakan kamera lebih dari satu yang antar kamera terhubung sebuah sistem produksi televisi. Jadi dari kamera 1, kamera 2, kamera 3 sampai kamera 250 misalnya, itu dari semua itu kamera itu terhubung dalam sebuah sistem itu ada namanya sebuah mesin untuk memadu gambar, ya. Jadi artinya melalui proses switching kamera 1, kemudian cutting ke kamera 2 on air, kemudian solving ke kamera 3 on air, dari kamera 3 cutting ke kamera 17 misalnya, gitu ya, melalui sistem. Jadi kamera itu berfungsi hanya untuk mengambil gambar, hanya menangkap objek, ya. Untuk perekamannya melalui sistem. Kemudian ada production multi camera non system, yaitu menggunakan atau produksi yang menggunakan kamera lebih dari satu, namun kesemua kamera yang digunakan itu tidak terhubung ke dalam sistem. Artinya di dalam kamera-kamera yang digunakan itu berfungsilah kamera recorder, artinya camcorder. Artinya setiap kamera selain dia menangkap gambar, dia juga sebagai perekam gambar. Sehingga nanti hasil-hasil dari kamera itu akan disusun di dalam meja editing. Itu multi kamera non system. Kemudian ada production single kamera. Nah, ini udah ketahuan banget. Kan sering banget apalagi cowok-cowok tuh. Masih single nggak mbak? Iya, masih single. Artinya kalau single kamera di sini just joke ya. Adalah produksi yang menggunakan satu buah kamera. Ya, ini kurang lebih jenis-jenis produksi yang ada di proses eksekusi atau produksi. Nah, sekarang kita masuk di proses terakhir dalam sebuah proses besar produksi program televisi, yaitu pasca produksi atau post production. Baik, post production merupakan sebuah proses penyempurnaan hasil produksi atau hasil eksekusi dengan melakukan kegiatan yang disebut editing. Dan editing ini merupakan sebuah proses finalisasi. Makanya tadi disebut penyempurnaan, finalisasi. Ini finalnya ini, gitu kan? Nah, di dalam proses editing ini adalah yang dilakukan adalah penyambungan video maupun audio sekaligus pemberian efek-efek dan pengoreksian pada gambar dan suara. Jadi selain tidak hanya menyambung gambar, tapi juga memberikan koreksi atau penyempurnaan terhadap gambar dan audio yang dihasilkan dari sebuah proses eksekusi atau proses produksi. Dan sekaligus juga
bisa menambahkan efek-efek tertentu untuk membangun sebuah imajinasi. Di proses editing inilah, di post production inilah dilakukannya penyempurnaan atau finalisasi sebuah hasil produksi. Ya, oke. Apa saja kegiatan yang ada di post production? Baik, kita lihat sama-sama. Ada editing, ada pemberian grafik dan titling, kemudian video dan audio efek tadi, pemberian efek-efek video dan audio. Kemudian ada kegiatan music scoring. Nah, ini untuk program-program drama biasanya menggunakan musik ilustrasi. Kita biasanya dilakukan di post production dengan melakukan perekaman music scoring yang sudah disiapkan skornya oleh seorang ilustrator musik. Kemudian mixing final touch. Ini akan dilihat lagi kalau misalnya kita bicara warna, akan di grading lagi warnanya, di final touch lagi, kemudian disamakan lagi tingkat intensitas cahaya, intensitas coloringnya dan cahayanya, kemudian banyak lah. Artinya ini semuanya di mixing. Baik, kemudian akan dilihat grafik audionya, bagaimana suara narasumber dengan ilustratornya, ilustrasi musiknya mungkin gitu kan. Ketika di drama bagaimana grafik dimensi audionya terbentuk. Nah, ini di mixing lagi, di mixing di kegiatan post production. Dan kegiatan editing itu akan berpedoman pada yang disebut editing script. Nah, editing script adalah sebuah naskah yang disusun berdasarkan hasil pengambilan gambar dan suara dari proses produksi yang diurutkan berdasarkan urutan kejadian yang ada dalam naskah program. Itu editing script. Kalau fiksi, program fiksi, drama gitu ya, editing script adalah penyusunan visual yang diurutkan sesuai sama panduan naskah. Tapi di program-program non-fiksi, kayak dokumenter, program-program atau berita, gitu ya, news, itu adalah editing script adalah pengumpulan gambar-gambar hasil produksi syuting yang disusun dan akan terbentuk sebuah cerita. Itu ya editing script. Nah, kita lihat sekarang contoh sampel dari sebuah editing script. Nah, ini. Nah, itu. Detail sekali kan. Shot satu, big close up. Nah, videonya tangan yang gemetar memegang sebilah pisau. Waduh. Audionya suara detak jantung, musik tegang. Durasinya 3 detik. Transisinya solving. Nah, editing script akan disusun seperti ini. Akan menyusun seperti ini. Dan bentuk editing script tidak harus plug seperti ini, karena banyak variannya tergantung bagaimana si editor dia bisa memaknai skripnya sendiri gitu ya. Kurang lebih seperti itu sampelnya. Dan setelah selesai editing dan selesai mixing, segala kegiatan post production dilaksanakan, maka output dari pasca produksi adalah program siap tayang. Berarti sudah selesai sebuah proses besar, proses produksi program televisi dari mulai praproduksi, produksi, dan pasca produksi, menghasilkan program siap tayang yang akan siap dinikmati oleh penonton di rumah. Dengan berakhirnya siap program siap tayang ini, maka selesai juga pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita ketemu di materi selanjutnya. Dadah!